Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman gelombang ke-22 operasi True Promise 4 yang menargetkan area vital Amerika Serikat dan juga Israel. Gelombang serangan terbaru Iran melibatkan rudal balistik berhulu ledak 1 ton Khorram Shahr 4. Selain itu juga ada rudal hypersonic Fatah dan Khaybar yang mampu melaju hingga 15 kali kecepatan suara. Teheran mengatakan pihaknya membalas serangan menyerang Zionis Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk. Ratusan rudal dan juga drone kamikaze Iran menembus langit Tel Aviv. Akibatnya, banyak warga Zionis tewas mengenaskan. Namun, hal ini ditutupi oleh pihak pemerintah Israel. Meskipun telah mengaktifkan sistem pertahanan udara Iron Dome, namun sejumlah wilayah Israel justru berhasil ditembus oleh rudal hypersonic Iran. Teheran terus mengobarkan semangatnya untuk membombardir kawasan Israel dan aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pemirsa, Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Jumat waktu setempat sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Dan serangan ini menyebabkan sejumlah bangunan hancur di Givatayim sebelah timur Tel Aviv. Pecahan rudal menghantam jalan di kota Givatayim, sebelah timur Tel Aviv pada hari Jumat, merusak beberapa bangunan setelah pertahanan udara mencegah rentetan serangan yang diluncurkan dari Iran. Rekaman video menunjukkan polisi menutup area tersebut dan tim darurat memeriksa kerusakan di sepanjang jalan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Menurut Kementerian Kesehatan Israel, sebanyak 2.328 warga Israel yang hampir setengahnya berasal dari wilayah Tel Aviv telah dievakuasi sejak awal perang. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran terhadap Israel dan aset Amerika Serikat yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dilaporkan sejumlah ledakan terjadi di berbagai negara di seluruh wilayah Teluk. Sepekan telah berlalu sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran Sabtu 28 Februari 2026. Hingga Jumat 6 Maret 2026, sedikitnya 1.332 jiwa dilaporkan tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat mengatakan mereka telah menyerang lebih dari 3.000 target di Iran dan menghancurkan 43 kapal perang Iran sejak 28 Februari. Selain korban jiwa, ribuan warga Iran lainnya juga mengalami luka-luka dalam konflik ini. Pihak Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel sengaja menargetkan infrastruktur sipil. Sementara Iran menargetkan situs militer bukan warga sipil. Namun Amerika Serikat dan Israel mengatakan yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei terbunuh pada hari pertama perang, Amerika Serikat menuntut agar Iran menyerah tanpa syarat. Selain itu, untuk mengakhiri konflik, Amerika Serikat juga menuntut turut serta dalam pemilihan pengganti Khamenei sehingga dapat memastikan pimpinan tertinggi Iran yang anyar dapat diterima. Kini sejumlah negara termasuk Indonesia telah berkomitmen membantu upaya mediasi Amerika Serikat dan Iran. Ini menjadi salah satu sinyal pertama dari setiap inisiatif diplomatik untuk mengakhiri konflik.
Intensitas serangan udara dalam konflik terbaru di Timur Tengah mencapai level yang mengejutkan. Dalam 36 jam pertama, operasi Epic Fury Amerika Serikat dan Israel telah meluncurkan lebih dari 3.000 amunisi berpemandu presisi dan rudal pencegat ke wilayah Iran. Kekuatan militer Amerika Serikat mengandalkan kombinasi rudal serang jarak jauh dan bom pintar. Amerika Serikat menargetkan operasi Epic Fury dalam waktu 4 hingga 6 pekan. Amerika Serikat mengklaim telah menenggelamkan lebih dari 30 kapal Iran. Sementara Israel mengerahkan 280 bom pemandu, 70 rudal supersonik, serta 50 rudal jelajah. Untuk pertahanan, Israel sangat bergantung pada pencegat Tamir yang menjadi tulang punggung sistem Iron Dome. Operasi Epic Fury menandai transisi dari perang bayangan menjadi konfrontasi militer langsung yang kini memicu kekhawatiran akan terjadinya perang terbuka di seluruh kawasan Timur Tengah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sementara Iran diperkirakan telah melepaskan lebih dari 1.000 amunisi di seluruh kawasan pada periode yang sama. Hal ini memicu aksi tangkisan besar-besaran oleh sistem pertahanan udara Amerika Serikat, Israel, dan sekutu. Pemirsa, memasuki hari ke-7 serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran semakin memanas. Sementara Garda Revolusi Iran kembali melancarkan serangan ke ibu kota Israel, Tel Aviv. Jumat malam, Teheran Timur digempur pesawat tempur Israel. Ledakan besar terlihat dan mengakibatkan bangunan hancur. Belum diketahui berapa jumlah korban tewas dan luka akibat serangan brutal Zionis Israel. Sementara pada Sabtu pagi, Garda Revolusi Iran atau IRGC melakukan serangan balik ke Israel Selatan sehingga bunyi sirine meraung sejak pukul 5 pagi. Sistem pertahanan udara diaktifkan di wilayah selatan Israel setelah pasukan pertahanan Israel atau IDF melaporkan adanya proyektil yang datang dari Iran. Sementara Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman serangan yang menghancurkan sistem peluncur rudal yang diduga milik Iran. Rekaman tersebut menunjukkan serangan yang mengenai truk peluncur rudal yang diduga digunakan Iran. Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat berada dalam posisi yang sangat kuat dan memuji kinerja pasukan Amerika Serikat. Selain itu, Komando Pusat Amerika Serikat juga merilis rekaman pasukannya menyerang target militer Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mengklaim telah menyerang lebih dari 3.000 target serangan ke Iran. Bahkan menurut Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengatakan bahwa pasukan militer Amerika Serikat telah menenggelamkan 30 kapal Iran. Salah satunya adalah kapal Iris Dena milik Angkatan Laut Iran yang ditorpedo oleh kapal selam milik Amerika Serikat hingga menyebabkan 80 orang lebih tewas dan 32 awak mengalami luka-luka. Markas utama Komando Korps Garda Revolusi Iran telah menjadi sasaran serangan oleh militer Amerika Serikat Israel. Akibat serangan, sejumlah gedung dan fasilitas infrastruktur pemerintah Iran rusak berat. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional berhasil menangkap 2 warga negara Rusia yang hendak memproduksi narkoba di Gianyar, Bali. 2 WNA tersebut diduga merupakan seorang ahli biokimia dan mantan intelijen militer Rusia. BNN RI mengamankan 2 orang warga Rusia, masing-masing NT, seorang ahli biokimia, dan ST, mantan intelijen tentara Rusia.
Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai Cengkareng terhadap barang kiriman berupa bahan kimia asal Cina. Hasil koordinasi dengan BNN, barang kimia tersebut merupakan prekursor untuk memproduksi narkoba. Selanjutnya, petugas melakukan pelacakan dan didapati barang tersebut dikirim ke kantor pos Gianyar dengan data palsu. Petugas akhirnya melakukan pemantauan aktivitas di sebuah villa hingga akhirnya melakukan penggerebekan pada Jumat dini hari. Hasilnya petugas gabungan BNN dan Polda Bali menemukan barang bukti narkoba jenis mefedron yang baru saja diproduksi dan belum sempat diedarkan. BNN mengklaim pembongkaran kali ini adalah mengungkap kasus narkotika sintetis mefedron terbesar yakni mencapai 7,3 kg. Akhirnya kita bisa mengungkap dan menangkap yang bersangkutan sekaligus mencegah tidak beredar sehingga setelah diselesaikan operasionalisasi terkait dengan jadinya barang mefedron ini, kita langsung tangkap yang bersangkutan bersama satu lagi laki-laki yang warga negara Rusia. Diduga narkoba tersebut akan diedarkan di kalangan komunitas warga Rusia yang berada di Bali. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara polisi mengamankan 2 kurir narkoba jenis ekstasi di wilayah Pelawanan Riau. Dari penangkapan keduanya, petugas menemukan 3 bungkus berisi 30.000 butir pil ekstasi. Tim Opsnal Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri menggerebek 2 kurir bernama Syaiful dan Beni yang hendak mengantar narkoba jenis ekstasi ke wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku berhasil diringkus di Jalan Lintas Sumatera, Pelalawan Riau. Penggeledahan Bapak menyaksikan sendiri bahwa polisi menemukan 3 bungkus. Dari hasil penggeledahan ditemukan 3 bungkus paket besar berwarna silver yang di dalamnya berisi 30.000 pil ekstasi jenis Heineken dan WhatsApp senilai 30 miliar rupiah. Berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ekstasi jaringan lintas provinsi Sumatera di wilayah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dalam pengungkapan tersebut, kami berhasil mengamankan 2 tersangka atas nama Saiful dan Beni beserta barang bukti berupa lebih kurang 30.000 butir ekstasi yang disimpan dalam 3 buah bungkus plastik besar. Penyidik Polri kini memburu 2 orang DPO yang berperan sebagai koordinator kurir dan koordinator barang. Kini kedua tersangka dan seluruh barang bukti dibawa ke gedung Bareskrim Polri Jakarta. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.